Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya lanjutkan, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan serta diberikan kita umur yang panjang, sehingga di dalam umur yang panjang itu kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan melihat atau menonton video nasihat seputar agama Islam di channel kami. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah atau nasihat yang sangat penting bagi kita, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak video berikut ini, tonton sampai habis biar kita tidak gagal paham. Makanya kalau sama Nabi udah putus hubungan, aduh udah cilaka. Gimana caranya supaya kita punya hubungan sama Nabi? Baca sejarah Nabi, baca selawat sama Nabi yang banyak. Ya, cintai keluarga Nabi. Ente benci sama keluarga Nabi, sama keturunan Nabi. Rasulullah yang bersabda, "Lau anna rajulan," andai kata ada seorang laki-laki, ya, dia shalla wa sham, dia sholat setiap hari, dia puasa, dia berdiri sungguh-sungguh bainar rukni wal magam, antara rukun Yamani sama magam Ibrahim di Mekah, di Masjidil Haram. Kemudian dia mata ala bughdi ali Muhammad atau ahli baiti, mati di hatinya ada benci kepada keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar. Wah, alhamdulillah si Anu meninggalnya di masjid, hebat gak? Tapi benci ke keluarga Rasul. Jangan lagi di masjid, di magam Ibrahim mati, setiap hari ibadah puluhan tahun. Oh, di hati ada benci sama keluarga Nabi Muhammad, masuk neraka. Allah guys, bagaimana kita lihat tadi penjelasan beliau Habib, seseorang yang dia itu ahli ibadah, bahkan ketika dia sholat di Masjidil Haram atau di dekat makam Ibrahim, sehingga dia itu mati di situ, meninggalnya di makam Ibrahim itu, tapi di dalam hatinya ada kebencian terhadap ahlul bait, yaitu zuriat Rasulullah, maka tidak ada kata dia mati dalam keadaan husnul khotimah, melainkan dia akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang-orang yang membenci keluarga Nabi, para habaib, para zuriat Rasulullah, mereka membenci, mereka sangat membenci ketika mereka meninggal, maka sia-sia amalan mereka tersebut. Walaupun mereka itu meninggal di dalam Ka'bah, walaupun mereka itu meninggal di dekat makam Ibrahim. Nah, kita lanjut lagi guys. Habib mau ngomong pengen dihormatin mungkin. Oh, dihormatin itu nggak ada untungnya. Saya tanya, apa untungnya dihormatin? Nggak ada. Dicium tangan apa untungnya? Nggak ada untungnya apa? Barang siapa yang dicium tangan, dosa-dosanya diampuni, ada nggak? Nggak ada. Nggak dapat apa-apa. Barang siapa yang dicintai, maka derajatnya akan diangkat, nggak ada. Yang dihormati nggak dapat apa-apa. Yang menghormati, yang mencintai, itu yang dapat. Itu yang dapat. Ya, enggak, bahkan bisa rugi dihormatin. Saya dihormatin orang enggak untung, rugi bisa. Wah, karena Habib Muhammad sudah terkenal, bisa dimanfaatin orang. Bisa. Atau kadang-kadang saya karena banyak yang hormatin saya, akhirnya saya ujub, saya bangga, amal saya hilang. Rugi dihormatin orang. Kalau boleh pilih, pilihan enggak enakan enggak dikenal, enakan enggak dihormatin, lebih enak begitu, biasa begitu.
Karena aman, hati itu nggak tergoda hati. Sedikit aja dia melenceng, habis semuanya. Nggak ada untungnya, rugi. Guru saya pesan sama saya, ente dakwah, paling bahaya buat ente ketika jamaah cium tangan ente itu paling bahaya. Bisa gak jaga hati di situ? Paling bahaya buat ente kalau di dakwah pas ente terima amplop, bisa gak ente ikhlas dakwah setelah itu? Itu paling bahaya. Masya Allah. Jadi dihormatin, dicintain, itu nggak ada untungnya. Kenapa saya terangin begini? Ini ilmu yang harus disampaikan. Titipan amanat dari Rasulullah, karena di akhir zaman banyak orang yang benci kepada keluarga. Banyak yang benci kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Banyak. Kesian, ya, sekedar untuk mengingatkan, menyelamatkan. Kalau ditanya untung nggak dihormatin, nggak ada untungnya. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Maka dari itu, jaga hubungan baik kita sama Rasul. Guys, bagaimana kata Habib Muhammad ini, ya, para habaib zuriat Rasulullah itu tidak perlu, mereka itu tidak mengharapkan hormat, tidak mengharapkan tangannya dicium. Akan tetapi ketika kita mencium tangan mereka, itu adalah, ya, untuk kita, bukan untuk mereka. Untuk kita, agar kita ini dikenang oleh Rasulullah, agar kita ini dikenal oleh Rasulullah sebagai pecinta atau sebagai umatnya yang mencintainya melalui keluarganya, melalui keturunannya, melalui para habaib, sehingga kita memiliki hubungan dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah kita menjadi muhibbin, menjadi pecinta para habaib, pecinta zuriatnya Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi umat yang diingat oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah SAW.